Jajaran pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah Desa Kesarian, jajaran pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Adiwarna dan seluruh rekan-rekan pemuda Muhammadiyah di lingkungan PCPM Adiwarna yang saya hormati. Selamat datang kembali di era pengajian kita yang pada malam hari ini pada tanggal 11 Juli 2020, alhamdulillah kita mulai kembali pengajian kita, yang mana kalau kita lihat mungkin PCPM Adiwarna malam hari ini penyelenggaraan pengajian ini mungkin untuk pertama kali setelah bulan suci Ramadan, maka ini dinamakan, bisa dikatakan sebagai pelopor, mana tadi disinggung oleh Pak Burhan, karena di dalam beberapa dikatakan tidak lengkap di dalam satu beberapa dikatakan al-fadlu lil muhtadi wal adlu ahsanul muhtadi. Mudah-mudahan kita termasuk bagian kelompok yang memiliki keutamaan, karena dari lingkungan pemuda di Kabupaten Tegal kita termasuk pelopor untuk memulai pengajian setelah bulan suci Ramadan. Para rekan-rekan pemuda yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan sambutan kali ini kami mewakili teman-teman PCPM akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan informasi. Maka orang yang dimaksudkan kesalahan yang tahun yang akan datang diampuni oleh Allah adalah in auqa fihi dzamban, karena manusia susah untuk menghindari dosa maksiat, waffaqa lil ityan bima yakfur, ya, melakukan dosa iya, tapi Allah membimbingnya untuk melakukan ibadah yang bisa menghapus dosa. Contohnya khutbatun tuktabulahu biha hasanah wa khutbatan mufatihah. Satu langkah kita ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, kaki kanan melangkah mendatangkan pahala, kaki kiri kita melangkah menggugurkan dosa. Kita sholat Jumat, al-Jum'atu ilal Jum'ati kafaratun lima bainahuma. Sholat Jumat yang satu ke sholat Jumat yang akan datang adalah penghapusan dosa. Jadi bilalah Allah memberikan kepada kita semangat ibadah untuk menghapus dosa. Termasuk sholat wajib 5 waktu itu kan seperti kita mandi 1 hari 5 kali. Dan dosa kita itu ibarat daki yang ada dalam tubuh kita. Orang yang akan dihapuskan dosa tahun yang akan datang bila ibadahnya itu semangat. Itu seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah dosa itu adalah dosa besar atau dosa kecil? Keterangannya di sini, minal dzunub ma lam tu'ta kabiratan wa dzalika ada itu. Dosa yang dihapus oleh ibadah-ibadah kita yang seperti itu hanya dosa-dosa kecil saja.
Nah, terakhir tentang bab Arafah, tahun ini haji lockdown, batal berangkat jamaah haji Indonesia. Apakah kita tetap berlaku di Indonesia hukum puasa sunnah Arafah? Hukum puasa sunnah Arafah muakkadah tetap berlaku. Karena setelah diteliti bahwa Rasulullah dulu haji itu tahun ke-10 Hijrah. Syariat puasa Arafah itu di tahun ke-2 Hijrah. Maka secara otomatis puasa Arafah tidak terikat dengan peristiwa dan tempat, tapi puasa Arafah itu terikat dengan tanggal 9 Dzulhijjah ya, di tahun kita hidup. Pertanyaan terakhir, kalau terjadi perbedaan penanggalan kalender hijrah Indonesia dengan Arab, seperti pengalaman saya 2015 memimpin Haji Muhammadiyah 117 jamaah haji, bagaimana hukumnya? Apakah kita harus berkiblat kepada Mekah karena orang wukuf itu hanya di Mekah, atau menyesuaikan tanggal 9 di tempat negara kita berdomisili? Yang paling betul mengikuti tanggal 9 Dzulhijjah di negara kita tinggal. Makanya waktu itu kan fatwa tarjih atau majelis tarjih dan tarjih sudah mengumumkan hari raya Rabu tuh waktu 2015. Berarti puasa Arafah hari Selasa. Kalender Arab itu biasanya di umur Qur'an Mekah. Ya. Itu sudah memutuskan juga yang sama sejak Ramadan. Tapi tahu-tahu berubah. Pas saya di sana dengan Pak Tafsir ada apa waktu itu, Pak Fikri juga, ya, DPR RI dari PKS. Beliau dia ikut menjadi rombongan Anugerah. Nah waktu itu perubahan. Saya di sana mundur 1 hari. Menteri Agama karena menjadi Amirul Hajj, Pak Lukman Hakim Syaifuddin juga akhirnya menginstruksikan di Indonesia mundur 1 hari. Kalau saya di sana tidak mengikuti fatwa tarjih, karena saya hidup di Arab hanya ada pelaksanaan wukuf di Arafah itu hari Rabu. Kan nggak mungkin saya fanatik terhadap tarjih terus saya di sana wukuf sendirian, ya. Kan nggak mungkin ya. Hanya kita tetap mengikuti wukuf hari Rabu, berhari raya hari Kamis. Untuk kita di sini bagaimana? Yang betul sudah keputusan tarjih nggak akan pernah goyah, ya. Nggak pernah goyah. Toh juga putaran waktu kan Arab itu kan selisih 4 jam lebih cepat Indonesia ya. Jadi kalau jam ini sudah jam 10 di Arab berarti baru jam 6 ya. Jadi jam 6 kurang seperempat misalnya. Berarti belum maghrib misalnya. Itu tentang Arafah. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan Id, karena pemuda selalu ada di garda terdepan. Ya, saya pengen surat edaran untuk pasca Idul Adha ini jangan gaduh seperti kemarin. Kemarin kan sepertinya kalau ada orang yang melaksanakan jamaah tarawih, ya pembangkang pimpinan pusat, ya pembangkang fatwa dan seterusnya. Gak usah lah, yang seperti itu gak usah lagi. Kita capek ya. Dan itu yang menjadi target RUU HIP komunis. Ya. Kita dibenturkan hanya karena fatwa dan surat edaran. Itu sudah menjadi target, berarti mereka berhasil. Yang paling gampang, kita ini pimpinan nih, terutama di sini pemuda pimpinan, kita pimpinan. Amirul Qaumin wa Khadimum. Fungsi pimpinan itu lebih kepada pelayanan dan kenyamanan. Maka dalam Islam, fungsi pimpinan itu apa? Ya, harassatuddin wasyasah. Bagaimana menciptakan kenyamanan umat beribadah dan berpolitik secara dewasa. Makanya yang paling gampang apa? Kalau terjadi nanti seperti Idul Fitri, puasa Ramadan kemarin, yang benar itu begini, yang ya pimpinan itu pelayan itu kurang manis tambah gula, kurang asin kasih garam. Jadi kalau ada surat edaran yang seperti itu dihadapi dengan segala kebesaran jiwa, ya. Yang kayaknya khawatir tertular silahkan nikmati sholat berjamaah dengan keluarga inti di rumah.
umat yang minta dilayani sholat jamaah di masjid, termasuk korban di masjid kita layani, ya. Termasuk nanti hari raya Idul Adha itu hari Jumat. Kan hadis-hadisnya kan berselisih tuh. Ya. Ada yang mengatakan sholat Jumat sudah tidak lagi wajib karena sudah ada Idul Adha sama-sama hari rayanya. Tapi kalau tanyanya tarjih, sholat Idul Adha tidak bisa menggugurkan sholat Jumat karena Idul Adha sunnah, sholat Jumat itu wajib. Maka kalau ditarjih, sholat Jumat harus tetap diadakan. Artinya tugas takmir itu mengadakan. Jadi menyiapkan orang yang mau berjamaah, ya, mempersilahkan orang yang keyakinannya ada di sekolah. Ya kan begitu. Intinya di Masjid Muhammadiyah wajib pelaksanaan Jumat walaupun terjadi hari raya pada hari Jumat. Pelaksanaan Jumat tetap wajib untuk melayani yang keyakinannya harus, ya. Tapi kita juga nggak bisa memaksa karena ada hadis idza istama'al idani. Kalau dua hari raya bertemu, hari raya mingguan namanya Jumat, ya, hari raya tahunan namanya Idul Fitri dan Idul Adha, maka ya dianggap kewajiban Jumatnya sudah gugur. Tapi dalam hadis yang lain yang kuat, Rasulullah mengimami sholat Id di pagi hari dengan Sabbihis dan Al-Ghasyiyah, kemudian imami lagi siangnya Jumat dengan surat yang sama. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah yang imami sholat Id, yang imami sholat Jumat. Maka tarjih mengambil itu. Nah, surat edaran lebih kepada 3 hal keputusannya untuk musim Covid ini. 1, pelaksanaan di lapangan luas terbuka seperti lapangan bola sebaiknya dihindari dulu, karena untuk menekan kerumunan massa yang terlalu besar. Karena kalau terlalu besar kerumunan massa dikhawatirkan ada pemudik, ya, perantau-perantau dari luar kota yang sulit kita antisipasi. Kemudian yang kedua, yang khawatir dengan penyebaran COVID, apalagi di wilayah zona merah, sebaiknya sholat Id dilaksanakan di rumah hanya dengan keluarga inti. Yang ketiga, yang diambil Adiwana kemarin di rumahnya Pak Dr. Iman, sholat Id di zona aman, zona hijau, bisa dilaksanakan di lapangan-lapangan kecil, di halaman aula atau di halaman masjid, atau di wilayah-wilayah terbuka. Karena di Muhammadiyah kan memilih tempat sholat Id sebenarnya idealnya di tempat terbuka. Tapi untuk sholat Id musim Covid mengumah fatwa tarjih oleh apa maning masjid. Ya kan gampang itu. Jadi nggak usah mempermasalahkannya di masjid. Ya di rumah saja fatwa Muhammadiyah sekarang boleh. Apalagi di masjid atau di dalam mushola, maka boleh. Tapi idealnya memang di tempat terbuka karena hadisnya umirna an-nafiyya al-awati wal khayat ila mushola. Rasulullah menyuruh para sahabat kalau hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu untuk mengajak putri dan ibu-ibu yang haid tetap ikut datang ke tempat pelaksanaan sholat Id untuk mendengarkan khutbah, silaturahmi dengan yang lain, dan ikut merayakan datangnya hari raya, tapi tidak sholat. Itu kenapa Muhammadiyah mengambil itu. Kalau ada orang yang tanya, apakah jangan-jangan waktu dulu Rasulullah melaksanakan sholat Id di lapangan karena belum ada masjid. Syariat sholat Id itu tahun kedua Hijrah, pembangunan Masjid Nabawi itu tahun ke-1 Hijrah. Artinya sudah ada Masjid Nabawi, belum ada tuntunan syariat sholat Id. Bukan karena masalah belum ada masjid, tapi memang tuntunannya begitu. Sama seperti tadi, Rasulullah dan para sahabat sudah puasa sunnah Arafah semenjak tahun kedua Hijrah. Haji itu syariatnya baru tahun ke-6 Hijrah, diawali oleh para sahabat, Umar dan seterusnya. Rasulullah itu baru tahun ke-4 setelah tuntunan syariat haji di tahun ke-10, kemudian pulang, ya, setelah haji di tahun ke-10 Hijrah, Dzulhijjah, akhir tahun, masuk ke tahun baru 11 Hijrah, mulai sakit-sakitan, ya, bulan Rabiul Awal 11 Hijrah beliau wafat. Jadi itu tadi, maka di Adiwana akan dilaksanakan di SMK yang sedang dilatih. Ya, dari malam saya juga ikut coba membantu Fatih, ya, terus akan mengkondisikan. Insya Allah kita akan coba
menyampaikan proposal ke Mas Abang Muzani ya, kebetulan pernahnya ada istri ya, ada istri karena ya satu bayi, cuma beda nasib aja. Ya untuk bisa mengajukan proposal kan 280 jutaan itu pasti ya besar juga. Tapi saya bilang kalau kelas DPR RI hanya 200-300 juta itu nggak layak banget. Kalau ke sana saya siap nganter yang minimal 2-3 M atau 5 M untuk rencana gedung 5 lantai SMK. Karena untuk diajukan ya di dana aspirasi dan seterusnya di tingkat DPR RI kan pelapornya satu orang DPR RI itu berangkasnya kan 12 miliar. Tahu? Ya, kalau Mas Teguh itu. Jadi satu bulan itu jatahnya 1 miliar itu. Ya, DPR RI untuk turun ke bawah. Entah sampai ataupun enggak itu nggak tahu. Ya. Itu. Yang terakhir adalah korban. Korban adalah ibadah yang paling terbaik. Amilat mu'adam amalan yang manahnya khairun minal qatidah. Tidak ada ibadah di tanggal 10 Dzulhijjah dan hari Tasyrik hari Nahar yang melebihi pahalanya memercikan darah hewan korban. Kemarin memang saya sampaikan di berbagai tempat surat edaran pimpinan pusat, di situ kayaknya ada yang multi tafsir dan bisa gaduh karena di situ ada 4 pasal ya. Korban itu pasal yang kedua ini, bahwa menyumbang sedekah dengan uang untuk COVID lebih utama daripada korban. Padahal tuntunan syariatnya tidak ada ibadah di bulan Dzulhijjah di 10 Dzulhijjah yang melebihi pahalanya korban. Ya pimpinan pusat juga manusia, mestinya ambilnya pasal ketiga aja. Bagi yang punya rezeki lebih, korbannya tetap dijalankan, ya. Kemudian memberi infak untuk penanggulangan COVID. Itu kan sudah mewakili. Tapi di pasal keduanya bunyinya begitu. Sedekah untuk corona lebih utama dari korban. Ini kalau dikaji memang bisa menjadi kontroversi. Nah, mudah-mudahan. Yang repot nanti dikiranya orang yang korban pembangkang Muhammadiyah. Itu kan agak masalah, ya. Makanya maksud saya gitu. Kalau yang merasa belum aman korban di masjid itu silahkan di rumah. Ya, merasa belum aman sholat jamaah di masjid silahkan di rumah. Toh fatwa tadi membolehkan. Yang penting apa? Jangan sampai berpikir awas puncak corona akan terjadi di hari raya Korban karena kerumunan orang miskin akan terjadi. Itu pelecehan. Ini namanya mau fakir miskin gawat corona. Semasa musim corona itu nggak ada lakawong mis mati turun nang utahan gara-gara corona, ada nggak ceritanya? Nggak ada. Makanya Rasulullah kalau ada wabah, ada musibah, mau perang sama orang kafir apa? Sahabat dikumpulkan. Ya sahabat Abu Bakar bin Umar, innakum tusarru wa turzaquna bin Umar itu. Kumpulkan orang-orang kafir miskin karena santunan kita dan doa mereka serta rasa terima kasihnya itu bisa menurunkan rahmat Allah dan melipat gandakan rezeki dengan keberkahan. Nah, kita makanya konsep di Tembok gitu, semakin banyak korban, semakin banyak kami miskin, semakin korban cepat hilang. Saya konsepnya begitu. Karena inna shadaqata tanfa'u sab'ina baban inasul. Sedekah itu bisa menyingkirkan 70 macam musibah dan wabah yang ada di sekitar kita. Itu harus menjadi apa? Ini kan konsep ilahiyah, bukan pakai pikiran manusia. Pasti benar kalau menurut saya dan saya yakin itu. Makanya jangan sampai ada masjid, musola dan desa yang digembok, ya harus tetap berjalan. Maka saya semangatnya dengan teman-teman pemuda di Al-Islam gitu. Jangan pernah berpikir kedatangan fakir miskin ke tempat kita itu akan menularkan wabah. Tapi pakainya konsep ilahiyah. Seperti makna kosot sodaqah min malin. Sodaqah itu mengeluarkan uang, tapi konsep Rasulullah tidak ada orang miskin gara-gara sodaqah. Padahal kan orang-orang sodaqah kan berarti mengurangi hartanya kan. Ya umpamanya saya punya harta 100 juta, saya keluarkan 2,5%-nya kan berarti 2,5 juta. Berarti harta saya menjadi 97 juta setengah. Kalau hitungan matematika manusia kan kurang 2,5 juta. Tapi mana kosong sedekah min malin, nggak ada orang sedekah tambah miskin. Kalau di sana bangun 10 miliar tambah sulit. Ya, sampai sing orang sedekah
larat waktu. Iya kan? Ya kan begitu. Karena keyakinan kita belum setingkat itu aja sih. Mudah-mudahan kita jangan begitu. Waalaikumsalam, saudara yang seluruh. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi yang paling penting sih tadi terkait bagaimana membangun trust, meyakinkan bapak-bapak Muhammadiyah, takmir masjid Abi Bakar saja lah, nggak usah terlalu luas, supaya AMM ke depan atau mulai tahun ini bisa ada support dari itu. Saya sendiri di Al-Islam kadang masih sulit memaafkan, tapi sekarang panitianya kan pemuda, kebijakan ada di teman-teman pemuda. Saya tinggal dorong aja, udah kasih saja semua, mungkin bisa. Kalaupun ada yang protes, ya ting turun kabin kan separuh orang. Karena kalau tidak dalam Islam, malayut berokul layut berokul. Ada orang oli kabin, aja berbelas orang ini, kan gitu, ya. Jadi saya kira mungkin bisa dimulai ya hal-hal yang begituan. Syaratnya apa? Supaya pasti bisa apa? Syaratnya pemuda ranting harus eksis semua di ranting, ya kan? Akhirnya seluruh korban pada saatnya di handle oleh pemuda. Ya, mailing saudara itu gampang, usah ambil semua boleh. Ya, kami ini di Ranti sudah menguasai wilayah, selesai. Sama tadi, kalau semua pemuda eksis di rantingnya masing-masing, seluruh kegiatan pemuda Sabang tinggal menghitung, ya, nggak usah banyak berpikir. Karena bapak-bapak Muhammadiyah paling nggak akan memberi ribet lah, masih kecil pemuda. Kulit kalau beras juga kena berangel, gomat juga kena woman ini pahalanya kesana kan tambah baik, kita nggak usah sampai-sampai. Kan logikanya begitu. Tapi itu perlu tahapan. Kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan oleh Haji Agus Rijasuri. Semoga apa yang beliau tadi sampaikan dapat kita amalkan, dapat kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk acara-acara yang selanjutnya yaitu acara lain-lain, dalam acara lain-lain bisa digunakan untuk informasi atau acara